Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurhalis, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25423137 pada hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 4 Mertawa Baru Hulu, kelas 4 Rombel A dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Yang belum puasa dulu ya. Seperti biasa, mulai belajar kita berdoa dulu. Kita kelasnya mungkin ya. Ayo pintar. Coba lihat di bawah yang sudah bersih. Pakaian ini biasa, tapi aksen agak sedikit berbeda. Ketika ibu panggil namanya ubur-ubur ikan lele kelas hari ini, maka panggil jawab. Misalnya merasa hari ini maka jawab hari ini untuk boleh lebih dari satu rasanya ya, jujur ya. Yang pertama paujat. Untuk hari Selasa ini kita sudah belajar tentang keragaman agama. Itu adalah Allah ya. Jadi ketetapan Allah itu juga berkaitan dengan materi yang akan dibahas pada hari ini. Baik, itu ada yang sudah baca apa tentang apa? Tentang usia, iya, tentang usia balik. Jadi ibarat dengan
bisa memberikan tanda rasa usia balik, baik pandangan secara fikih atau secara biologi. Ya, tayangkan tolong gimana yang banyak ya.
kelas 4 satu untuk kurikulum merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia tadi? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih ini? Apakah masih ini? Mana saja? Udah dewasa kamu sudah nenek. Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Betul, sangat berbeda. Dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang perkembangan usia yang sangat penting sebagai hubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim, tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang kesehatan seorang ayah dengan anaknya. Saya bertanya Tengku, ini kita masjid. Tapi Tengku bilang, aku belum, karena aku masih SD. Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. Baik, aku ingin belajar tanda-tanda itu. Jawab Tengku. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut perubahan. Yang pertama tubuh jatuh, suara berubah menjadi lebih berat, dan setelah meningkat dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan tanda-tanda adalah tinggi dan dada besar, suara lebih lembut, dan setelah meningkat dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu pikiran, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sedang mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sudah berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, membaca Quran dan lain-lain. Oleh karena itu setelah selesai haid wajib mandi, yang disebut mandi wajib. Terus apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh mengamalkan Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nanti ada ketentuannya apakah sudah atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Karena bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam akidah semuanya dalam akhlak seluruh perbuatan itu akan dibahas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan dosa dan tindakan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua
jika tidak dilakukan, berarti sudah berkena dosa ya. Nah, baik anak-anak, bagi siapapun yang menonton video ini, terima kasih sudah menonton dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disandarkan oleh agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya tadi kan sudah dibayangkan, sudah disimak. Sekarang ibu yang membuatkan. Siap? Oke, siap balik lagi. Perkiraannya dua yang siap berarti. Siap berapa? Adanya 15 kah? 15 kah? Oke, lagi. Oke, setelah kita balik, kita diwajibkan apa? Setelah balik, kita diwajibkan melakukan sholat apa? Sholat apa di belakang? Selanjutnya kita akan memulai diskusi. Ibu punya lembar. Ini lembar kerja heksagonal. Di dalamnya terdapat tulisan baik bagi perempuan dan laki-laki. Jadi nanti setiap kelompok ibu beri dua heksagonal tanda balik bagi perempuan dan bagi laki-laki. Jadi heksagonal ini dipasangkan. Ada yang tulisan harus disesuaikan. Misalnya ini tanda usia balik adalah usia 15 tahun. Mana tulisannya di sini usia 15 ditempel di tangan di tengahnya ya. Nanti akan maju ya kelompok ya untuk mempresentasikan heksagonal ya. Oke, kita bagi ke kelompok. Di satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Kelompoknya langsung masuk ini ya. Langsung aja ya. Ini jangan ditempel dulu untuk terlihat
Selanjutnya, tanda menggali ambil perempuan. Nyanyi ya ada yang menanggapi atau bertanya dari orang lain? Dari kedua,
mengarang.